Halo teman-teman, kembali lagi. Nah, selanjutnya kita lanjut ya pembahasannya. Kita ke materi keempat yang kita bahas pada video kali ini yaitu mineralogi. Nah, di sini ada dua materi ya untuk mineralogi. Yang pertama klasifikasi mineral, nanti yang berikutnya itu tentang sifat fisiknya. Nah, yang pertama kita bahas video ini klasifikasi mineral. Oke, kita lanjut. Nah, mineral kan udah kita bahas ya kemarin tentang kristal. Nah, di sini akan diperjelas kembali tuh mineralogi dan klasifikasinya di mana dan perannya apa di petrologi. Dari sini mineral itu sebagai komponen batuan, ya, dia terbentuk bersamaan dengan proses pembentukan batuan. Nanti kita pelajari di bagian petrologi aja. Nah, jadi mineral itu sebagai batuan dari sebagai ini ya komponen dari rock forming mineral. Jadi mineral-mineral pembentuk batuan gitu. Contohnya pada batuan beku di granit. Biasanya di granit itu akan kaya kan kuarsa. Nih bisa dicek ya kuarsa yang warnanya putih gitu. Ada biotit yang biasanya warna hitam, feldspar yang biasanya warna oranye-oranye merah gitu. Nah, jadi di semua batuan itu ada. Jadi nggak hanya di batuan beku, di sedimen dan metamorf juga ada. Apa ya mineralnya itu pun ada karakteristiknya juga gitu. Kayak nanti dipengaruhi sama proses pembentukannya lagi. Nanti kita akan bahas proses pembentukan dari si mineral kayak gimana. Dan beberapa golongan dari mineral tertentu yang kayak di batuan sedimen gitu ya. Ada sebutannya tuh mineral lempung nanti di sini di batuan sedimen ini. Nah, batuan itu nanti kita akan bahas ya, tapi ini aku buat pengantarnya aja. Batuan itu adalah material padat yang terbentuk secara alamiah, umumnya berupa kumpulan mineral. Ini kumpulan mineral. Jadi, dia disebut juga sebagai mineral agregat. Ya, mineral agregat. Ya gini nggak sih tulisannya? Mineral agregat. Nah, ini. Jadi, mineral itu apa sih? Tadi kita bahas mineral, terus dia perannya ada di batuan gitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, mineral itu merupakan material padat yang terbentuk secara alamiah, bersifat inorganik, jadi nggak ada yang organik ya di mineral itu, karena secara kimiawinya, nah ini bakal banyak banget ikatan-ikatan di apa ya, ikatan antar unsur, baik itu ikatan kovalen, logam dan logam, logam dengan logam, ikatan ionik, ikatan redox dan lain sebagainya, itu benar-benar kimiawi banget, dan itu kimianya kimia inorganik ya, bukan kimia organik. Nah, kemudian memiliki komposisi kimia tertentu tadi udah kita bahas dan memiliki struktur kristalin. Nah, strukturnya udah kita bahas di video sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum nonton, nanti tonton lagi ya videonya di bagian materi yang tentang kristalin itu. Oke, lanjutnya. Kita bahas yang klasifikasinya ya. Jadi di mineral itu ada namanya klasifikasi mineral dana dan ini merupakan acuan klasifikasi mineral paling utama di pelajaran mineralogi. Jadi di klasifikasi mineral dana itu yang pertama itu ada golongan oksida. Jadi intinya mineral-mineral yang terbentuk di golongan oksida itu dia merupakan mineral yang memiliki reaksi ikatan dengan oksigen atau oksida ya. Contohnya itu ada hematit di sini Fe2O3, ada magnetit Fe3O4 dan ada korundum Al2O3. Banyak banget sih sebenarnya. Nanti cek aja di minerals.com, itu website yang bisa belajar buat mineral-mineral gitu. Itu buat tahu apa ya contoh-contoh dari setiap klasifikasi mineral itu banyak banget. Jadi yang aku cantumin di sini hanya yang penting-penting aja dan sering keluar gitu. Jadi ini kayak Fe2, Fe3, Al2 ini dia bereaksi dengan oksigen atau oksida. Jadi disebut sebagai mineral oksida. Intinya sih gini, untuk oksida tuh ada O-nya. Nah, simpelnya kayak gitu. Jadi untuk nandain dia tuh golongan apa, dia termasuk golongan oksida, tengok aja ada O-nya gitu. Oke, selanjutnya ada sulfida. Sulfida ini dia berikatan dengan es. Ya, biasa selenium juga bisa sih. Jadi contohnya itu ada galena, PbS, Pb dan S, terus ada sphalerit, zinc dan S, ZnS ya ini, zinc dia berikatan sama S gitu. Terus ada pirit, Fs2. Pirit ini sering banget keluar contohnya di soal, jadi aku cantumin juga di PPT ini. Selanjutnya sulfat. Sulfat itu, uh, oh ya BTW yang sulfida ini cara taunya ada sulfur ya, sulfur sama selenium, ada dua. Kadang dia selenium, kadang dia sulfur. Tapi yang mostly ya sering keluar atau sering ditanda itu ada S-nya. Jadi teman-teman cek aja kalau ada
mineral terus ada rumus struktur kimia dan SS-nya itu berarti dia golongan sulfida. Nah, terus ini gisulfat ya, gipsum contohnya CaSO4 2H2O. Terus ada anhidrit CaSO4 dan barit BaSO4 dan lain-lain. Ini cara gampang tahu ini dia golongan apa? Sulfat itu tengok aja ada SO4-nya. Ini di situ. Ini aja ya. Nah, ini ada SO4-nya, ini ada SO4-nya, ada SO4-nya. Jadi cek aja yang ada SO4-nya udah pasti sulfat gitu dong. Simpelnya ya. Terus ada elemen natif atau unsur murni. Jadi dia benar-benar nggak berikatan dengan apapun. Jadi dia mineral yang murni pure dari satu unsur aja. Misalnya gold AU, copper, Cu, terus ada diamond, intan yang dari karbon. Nah itu. Jadi yang unsur murni ini dia nggak berikatan ya. Kecuali yang kayak yang lain-lainnya udah sebutin kayak oksida, sulfida, sulfat, itu dia bereaksi jadi berbentuk senyawa. Terus selanjutnya ada halida ya. Halida ini contohnya halid. Halid ini garam sebenarnya, garam dapur bisa sih, garam laut ya juga. NaCl ya. Tahu lah ya ini reaksinya gimana Na plus Cl min. Nah, nanti kita pelajari juga di oceanografi sih. Terus ada ini fluorid CaF2 sama silfit KCl. So, gimana cara taunya ini golongan mineral halida atau enggak? Cara teksnya itu cukup dari golongan-golongan apa ya, unsur-unsur pembentuk garam. Nanti mungkin teman-teman bisa ini ya, skip aja sih ntar ke materi oceanografi bagian komposisi mayor dan minor. Itu tuh golongan-golongan apa ya, unsur-unsur yang punya garam atau apa ya, kayak ya garam gitulah, biasa tuh endapan baik itu favorit ataupun presipitasi, dia tuh garam gitu. Nah, ya, misalnya contohnya kayak Cl, HCa, KCl juga ini unsur-unsur yang apa ya, kaya banget untuk jadi bagian dari garam gitu. Terus berikutnya ada karbonat. Nah, di sini karbonat itu ditandai dengan adanya reaksi dengan CO3. Baik itu kalsiumnya juga iya, tapi ada CO3-nya juga. Jadi berbarengan CaCO3. Banyak banget variasinya sih, nggak hanya CO3. Kayak misalnya ini yang dolomit ada Mg, ada magnesiumnya gitu. Jadi intinya ada Ca dan CO3-nya. Itu udah pasti karbonatan. Nah, misalnya kayak aragonit juga nih CaCO3 gitu. Jadi cuman variasi apanya aja sih. Nah, yang bedainnya ini unsur kimia itu struktur kimia sama. Ntar bedainnya itu dari beberapa sifat fisiknya gitu. Nanti kita pelajari di video selanjutnya gitu. Nah, ini hidroksida. Mostly cara gampang tahunya ini merupakan gugusan hidroksida mineral hidroksida apa enggak karena tahu dari gugus hidroksil. Nih ya, gugus OH itu disebut sebagai gugus hidroksil. Nah, ini. Tapi yang di kimia biasanya gugus hidroksil itu dia asosiasinya ke anorganik. Nah, di sini yang dia asosiasi ke hidroksil inorganik ya. Jadi tandain di situ bedanya. Contohnya itu ada limonit, FeO, OH, NH2O. N ini tahu lah ya bilangan itu untuk pengairannya gitu. Terus ada bauksit, AlOH2 kali, NH2O dan lain-lain. Terus selanjutnya ada fosfat. Contohnya fosfat ini cara taunya ini ada PO4-nya ya, fosfor. PO4. Jadi kalau dia udah ada PO4-nya ada pasti fosfat, golongan fosfat. Contohnya itu ada apatit Ca5F, ini FClOH ini berarti bisa salah satu ya. Berarti misalnya Ca5F PO4 3 kali atau Ca5Cl PO4 3 kali, terserah. Yang penting dia itu apatit kayak gitu, bisa FClOH. Terus ada turquoise, turquoise ini CuAl6 PO4 4 kali, OH 8 kali, 4H2O. Gitu ya. Jadi secara keseluruhan klasifikasi mineral dana itu ada 8 ya. Jadi bisa dan mau nggak mau sih ini kayaknya dihafal sih. Selain kita tahu tadi aku kasih tahu trik-triknya ya, bedain antar golongan kayak gimana. Saran aku dihafal sih yang ini. Jadi mungkin di pause aja buat teman-teman yang pengen ngapal ini. Oh ya lupa, terakhir ada silikat. 9 ya semuanya. Silikat ini ada, tengok aja ada unsur silikaan. Ini ada Si. Silikaan atau silikat. Nah, kalau ada Si udah pasti ada golongan mineral silikat.
Contoh itu ada olivin, Mg, Mg 2 kali SiO4 atau Fe2SiO4 gitu. Itu olivin, terus ada diopsid. Diopsid itu ini rumus kimianya CaMg Si2O4 gitu. Nah, tadi kita udah belajar tuh tentang klasifikasi mineralnya. Sekarang itu bagaimana mineral-mineral terbentuk ya. Sebenarnya kemarin juga udah disinggung sih ya, proses kristalisasi yang ada larutan, ada uap, ada lelehan itu yang di bagian materi sebelumnya itu. Tapi ini secara general lagi aku jelasin lagi. Yang pertama ada tuh primer sama sekunder yang pasti. Yang primernya itu yang pertama itu dari hasil pembekuan magma. Nah, ini yang disebut sebagai kristalisasi nantinya. Terus dari hasil kristalisasi larutan, ya ini misalnya dari uap atau yang ini lelehan ya, maksudnya hasil pembukaan magma yang lelehan, yang hasil kristalisasi larutan itu yang misalnya dari uap dan presipitasi. Terus ada hasil metamorfisme. Yang sekunder itu hasil perubahan mineral yang telah ada sebelumnya. Yang ini nantinya akan disebut sebagai alterasi. Alterasi. Alterasi itu perubahan mineral dari satu ke mineral yang lain, dan biasanya dia bentuknya tuh bentuknya melapuk. Jadi biasanya alterasi itu dikaitkan sama proses pelapukan mineral. Contoh tuh ada yang ku tahu kayak contoh salah satunya tuh ada hydrothermal alteration sama hydrous alteration. Jadi alterasi yang diakibatkan karena adanya air gitu. Nanti yang alterasi hidrotermal itu aku singgung aja di bagian geologi SDA karena itu memang berkaitan ya sama jenis-jenis endapan yang ekonomis yang menghasilkan ya bernilai jual gitu loh. Nah itu. Nah ini yang pembentukan mineral primer yang prosesnya itu dari pembukaan magma ya, magmatisme. Jadi dia langsung terbentuk ketika terjadi proses erupsi gitu. Contohnya nanti yang kita pelajari itu nanti di pelajaran batuan beku ya, langsung di sana kayak nanti ada mineral-mineral yang berasosiasi dengan mineral vaneritik atau yang bertekstur kasar, sama ada mineral-mineral yang terbentuk saat hmm, bertekstur avanitik kayak gimana bentuknya. Jadi kristalisasi tadi kan dibentuk sama kecepatan sama proses lokasi terbentuknya. Tapi mostly mineral-mineral yang terbentuk di magmatisme, maksudnya yang terbentuk dengan berasosiasi dengan batuan beku itu nanti akan kita kaitkan ke reaksi Bowen. Di sana itu mineral-mineral dominan yang terbentuk di proses pembekuan magma, hasil pembekuan magma gitu. Kayak nanti ada pyroxene, plagioklas, muscovite, dan lain-lain. Banyak. Nah, selanjutnya, oh ya ini dia, mineral pembentuk batuan beku. Tadi ada aku summon juga sih. Nah, ini sekaligus ya, sebenarnya ini langsung dikaitkan ke nanti teman-teman buat itu aja sih, kayak ngapalin ini. Karena ini cara cepat untuk dapat memahami batuan beku tuh dari gambar ini aja sih sebenarnya cukup sih. Cukup worth it lah ya. Nanti kayak gini ada fine grain ekstrusif, misalnya coarse grain itu yang butirannya kasar terbentuk karena proses intrusif. Batuan-batuannya tuh ini rian. Kalau aku dulu cara ngapalnya tuh ini rian basah. Ini apa deh, warna hitam aja. Biar cepet gitu apa ngertinya. Oh, iya, ini tergantung teman-teman sekalian sih cara ngapalnya gimana. Rian basah sama ini eh, Gradi Gabro. Gradi Gabro. Jadi ini Rian basah, riolit, andesit, basalt, terus Gradi Gabro itu granit, diorit, Gabro. Nah itu. Nah ini dia mineral-mineralnya yang umum terbentuk di batuan beku. Ada kuarsa, K-feldspar, potasium. Potasium itu kalium sama ya. Potasium feldspar, muscovite, biotit, ampibol, sodium rich plagioklas. Dan anyway, untuk di plagioklas ini banyak banget karena nanti di sini ada apa ya, mineral spesifiknya lagi kayak nanti ada anortit, bitonit, labradorit dan lain-lain itu banyak di plagioklas. Terus yang di sini karena nanti kan dipisah ya, ada plagioklas yang kaya sama natrium sama ada plagioklas yang kaya sama kalsium. Sodium itu natrium ya, sama. Sodium itu istilah natrium yang dipakai di USA aja sih. Terus ada pyroxene dan olivine. Nah, itu sih mineral-mineral di batuan beku. Nah, berikutnya mineral yang pembentukan mineral primer dari hasil sedimentasi. Nah, ini.
Jadi dapat dihasilkan dari beberapa proses yang kita sebut sebagai prosesnya itu adalah proses diagenesa. Nah, diagenesa itu apa? Merupakan perubahan dari sedimen menjadi batuan sedimen, di mana proses ini nanti mencakup prosesnya itu ada kayak, tapi ini sekilas aja ya, aku singgung di sini. Ada namanya itu ada desikasi, ada litifikasi, aduh jelek banget tulisan gua ada sementasi. Nah ini contohnya ya, ini ada lagi sih metasomatisme, tapi itu nggak terlalu banyak influence-nya. Nah ini desikasi, litifikasi, sementasi itu salah satu proses diagenesa, dan metasomatisme juga itu perubahan dari sedimen dari partikulat agregat sedimen dipadatkan itu jadi batuan gitu. Dan dia dapat muncul mineral-mineral baru selama proses diagenesa gitu. Dan mineral-mineralnya nanti kadang disebut juga sebagai mineral clay atau mineral lempungan, tergantung dari jenis batuannya lagi sih. Gitu. Nah, kristalisasi larutan juga itu merupakan bentukan dari mineral primer sedimentasi. Nah, kristalisasi larutan itu apa? Merupakan presipitasi larutan pada lingkungan tertentu, kayak misalnya garam halit. Yang tadi kita bahas ya, tadi mineral halit itu terbentuk dari presipitasi lingkungan evaporit ya, penguapan. Contohnya tuh kayak di laut deh, laut atau tambak garam. Tambak garam itu kan dari apa ya? Garam air laut tadi tuh diuapin gitu jadi menyisakan garam. Nah, itu salah satu bentuk kristalisasi larutan dalam bentuk evaporit, penguapan. Nah, ini ada lagi pembentukan mineral primer metamorfisme yang ini. Tuh, aku geser dulu ke sini. Nah, ini pembentukan mineral primer metamorfisme. Nah, ini perubahan yang terjadi adalah bentuk padatan dan biasanya berasosiasi dengan proses pembentukan batuan metamorf. Nah, nanti ini akan dipengaruhi sama dua aspek utama, yaitu suhu dan tekanan. Ya, barengan sih, soalnya kan dia terbentuk sama batuan metamorf ya, yang bisa terbentuk dari perubahan metamorf ke metamorf lagi, sedimen ke metamorf, atau beku ke metamorf. Jadi dia tergantung dari batuan asalnya, mineral-mineral yang ada di batuan metamorf itu kayak gimana. Contoh ya. Nah, contoh ini ada CaCO3 dan kuarsa bereaksi jadi wollastonite, mineral metamorf. CaCO3 tambah CO2 gitu. Mineral-mineral yang berasosiasi sama apa namanya? Ini apa batu metamorf, kita bisa cek pada gambar ini ya teman-teman. Misalnya ada smectite, ada mixed clear clays, ilit, plagioclase, klorit, muscovite, feldspar, biotit, garnet, kyanit, dan silimanit. Sangat beragam karena dia tergantung dari batuan asal ya, jelas. Nah, itu selanjutnya pembentukan mineral primer dari proses-proses hidrotermal. Nah, ini yang bakal kita bahas di bagian geologi SDA aja. Jadi di pembentukan mineral ini ada banyak istilah, nanti kita bahas di sana. Misalnya kayak beberapa mineral-mineral itu disebut sebagai mineral endapan porfiri. Ya, itu terbentuk karena adanya pengaruh ya, pengaruh dari air yang dipanaskan dari proses ini yang dekat sama dapur magma. Nah, ini bahkan disebut sebagai hidrotermal, air yang dipanaskan. Ya, itu ada tadi aku sebutin ada mineral endapan porfiri, terus ada mineral epithermal juga, yaitu golongan mineral-mineral endapan sih pokoknya. Nah itu, ya intinya dia terutama dari kristalisasi larutan hidrotermal, reaksi larutan hidrotermal dengan batuan di sekitarnya. Contohnya itu nanti ada urat quartz vein, urat itu vein ya. Jadi beberapa rekahan kekar batuan itu disisipi atau diintrusi sama kuarsa yang hasil dari hidrotermal. Makanya dia terbentuklah urat-urat atau vein. Nah, tapi dalam proses pembentukan vein itu dia mengandung emas dan tembaga. Nah, itu. Ya. Selanjutnya ada pembentukan mineral sekunder berdasarkan peristiwa reaksi oksidasi. Ya, tadi udah aku bilang ya, oksidasi itu apa? Oksidasi itu reaksi yang berikatan sama oksigen. Nah, contohnya itu ada ortoklas, potasium fluorspar, KAlSi3O8 yang teroksidasi jadi mineral lempungan, clay mineral. Ada juga ini yang biasa teroksidasi pada kondisi kering,
Oh iya, BTW yang teroksidasi itu ada dua kondisi ya. Jadi ada kondisi kering sama kondisi basah. Sorry. Aduh, merepotkan banget. Nah, ini ada yang kondisi kering tadi, itu di contohnya itu ada smectit. Ini 0,5 Ca 0,7 MgO 0,7 Al 3,3 Si8 O20 OH4. Ada yang teroksidasi pada kondisi basah, contohnya itu ada kaulinit Al4 Si4 O10 OH8. Itu. Nah, ini selanjutnya kita belajar tentang mineral lempung. Jadi, mineral lempung itu adalah kelompok mineral yang kristalnya itu kecil-kecil. Jadi dia cuma bisa dibedakan. Dia apa ya? Jadinya mineral mikroskopis. Jadi ada mineral yang nanti ada beberapa jenis mineral yang kayak kita sebut sebagai mineral megaskopis karena mineral itu terbentuknya dalam ukuran yang relatif besar dan bisa dilihat sama mata. Itu disebut sebagai mineral megaskopis. Kalau mineralnya itu kecil dan harus menggunakan alat bantu optik, kita namakan sebagai mineral mikroskopis. Nah, itu. Ya, biasanya ini yang mineral mikroskopis dia dibantu dengan mikroskop elektron. Jadi nanti ada juga tuh nama pelajarannya eh mineral optik sama petrologi apa ya? Batuan petrooptik ya pokoknya dia di situ tuh kalau nggak salah itu kayak batuan sama mineral itu tuh disayat setipis mungkin baru dicek di mikroskop elektron itu. Nah, berdasarkan struktur kristal dan variasi komposisinya dapat dibedakan jadi beberapa jenis dari mineral lempung. Contohnya, nah, yang ini jenis-jenisnya, the major clay mineral groups. Tapi mineral lempung itu terbentuk di atas permukaan bumi di mana udara dan air berinteraksi dengan mineral silikat, memecahnya menjadi mineral lempung dan produk-produk lain. Nah, mineral lempung itu ini ya, mineral lempung itu adalah mineral sekunder ya. Tadi kita juga ada singgung juga yang terbentuk karena proses pengerusakan atau pemecahan dikarenakan iklim dan alterasi. Nah, ini dia hydrous alteration pada suatu batuan induk dan mineral yang terkandung dalam batuan itu. Nah, dari proses-proses itu ada beberapa jenis ya. Ini jenisnya. Ada grup-grup kaulinit, most clay mineral ya paling banyak ya mineral-mineral yang dari grup kaulinit. Ya ini. Terus ada golongan dari Mika, elite group, biasa disebut sebagai Mika yang sebenarnya dan dari lempungan itu, kadang dia bisa menjadi juga montmorillonite dari golongan smectite. Oh ya, ini golongan smectite nanti ada lagi ada 4 sebenarnya, jadi nanti disebut sebagai golongan smectite. Terus ada golongan klorid juga ini, yang kaya sama besi sama magnesium. Nah, contoh dari mineral-mineral ini itu kan tadi dia perubahan ya, hasil ubahan, hasil alterasi. Jadi yang kayak misalnya ilit, mika ini dia terbentuk dari ortoklas. Jadi mineral ortoklas itu teralterasi menjadi golongan-golongan mineral mika. Ortoklas gitu. Terus ada kapel geoklas, amfibol dan piroxen itu juga kalau dia lapuk dijadinya smectite. Nah ini smectite. Golongannya terakhir ada smectite di sini. Nah, smectite itu. Nah, jadi dari mineral ini, kelempungan itu, terdapat lembaran-lembaran kristal yang dia itu struktur atomnya itu berulang. Jadi kemarin juga udah apa ya sama konsep itu kayak konsep kristalografi sih. Jadi ada komponen apa ya lattice itu unit sel terkecil dalam kristal. Nah, jadi di mineral clay juga punya, yaitu contohnya di sini ada tetrahedron, bentukannya silika sheet, merupakan gabungan dari silika tetrahedron. Ada juga yang disebut sebagai oktahedron, yaitu atau juga alumina sheet, merupakan gabungan dari alumina oktahedron. Nah, itu. Oke, selesai untuk materinya. Sebelum selesai apa kita tutup, kita latihan soal dulu ya. Nah, di sini aku ada dua soal. Yang pertama ada OSDK Provinsi tahun 2017 sama oh ya dua-duanya 2017, sorry. Oke, yang pertama nomor 6. Mineral terbentuk dari proses pelarutan Ca2+ dan CO32. Ini kurang sih. Harusnya CO32-. Ya, karena harus reaksi ionik, kasion dan anionnya harus setara ya.
yang berulang kemudian mengalami proses presipitasi atau kristalisasi mineral. Ingat ya, kristalisasi itu adalah proses pembentukan kristal. Nah, apa aja? Nah, ini kan bahasanya masih bahasa mineral yang kata-kata ya. Yang kata-kata dong. Yang ini ada namanya gitu. Nah, kita ubah dulu. Nggak mau sih waktu kita ngapalin mineral, teman-teman aku saranin juga ngapalin struktur kimianya. Yang halid itu rumus strukturnya itu NaCl ya, dia dari golongan garam. Ya, dan ini merupakan golongan mineral halida di klasifikasi danau. Terus yang B ada gypsum. Gypsum itu CaSO berapa ya? Lupa. Oh ya, CaSO4, terus dia ada airnya juga 2H2O. Nah, ini merupakan golongan mineral gypsum SO4 itu eh, ini ya, apa namanya? Sulfida. Sorry, sulfat ya. Sulfida itu yang ada S sama selenium. Sulfat ini dia dari golongan sulfat gitu. Terus ada galena, galena ini PBS. PBS berarti dia ini ya, sulfida. Nah, itu. Terus ada ini kalsit. Kalsit tadi CaCO3. Ya, CaCO3 ini merupakan golongan mineral dari golongan karbonatan. Nah, terus ada fluorid. Fluorid itu CaF2. CaF2 ini dari golongan halida juga. Nah, ini. Nah, itu dari golongan mineral halida. Jadi, ini CaCO3. Nah, ini dia kalsit. Dari proses kristalisasi yang jawabannya adalah D. Nah, itu. Terus yang nomor 11, nomor 2, soal kedua. Mineral sulfida, ingat ya, mineral sulfida atau sulfosal itu mineral yang berikatan dengan sulfur atau enggak selenium. Ingat ya. Nah, ini dengan belerang S atau selenium Se. Mineral yang tergolong dalam mineral sulfida apa aja? Nah, itu ada yang pertama itu ada apatit. Kini kita cek dulu ya apa rumus struktur kimianya. Apatit itu dia Ca5. Ca5 tadi bisa F sih ya, bisa F. Aku masukin yang F aja dari fluorid. CaF 5 terus ada PO4 3 kali. Nah, ini. Itu ada kalsit, kalsit itu CaCO3. Ada magnetit, magnetit itu Fe3O4, Fe3 kali. Sorry, Fe3O4 ya. Ini golongan mineral oksida. Yang ini golongan mineral karbonatan. Ya, terus yang ini golongan mineral fosfat. Ya, terus yang ini ada barit. Barit itu BaSO4. Nah, ini dia. Ini golongan apa namanya? Hmm, apa namanya? Golongan mineral sulfida. Nah, terus ada ini pirit FeS2. Sorry, ini sulfat ya. Astaga, ngeblank dong. Sulfat ada SO4-nya. S2 ini baru golongan mineral sulfida. Nah, ini. Jadi jawabannya itu adalah pirit ya. Nah, ini. Jadi jawabannya pirit. So, mostly ingatin aja sulfat sama sulfida itu kadang-kadang menjebak ya. Jadi ingat aja yang sulfat itu dia ada SO4-nya. Kalau yang sulfida itu ada S atau enggak selenium. Nah, itu. Oke. Oke, mungkin cukup sekian penjelasanku di video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasanku ya. Aku tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.